Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita yang maha baik. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPI LSAD Magelang yang dicintai Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kita menikmati kebenaran firman Tuhan melalui Renungan 79 pada hari ini. Sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 tentunya kita akan membaca ayat 1 sampai ayat terakhir. Karena ayat ini cukup panjang, saya akan membacakan ayat 5 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada hari ini yaitu seperti pohon. Kalau kita menyimak kebenaran firman Tuhan dari kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, ada banyak sekali seringkali Tuhan memakai perumpamaan tentang kehidupan manusia dengan ciptaan-ciptaannya yang ada di dalam dunia ini. Terkadang Tuhan memakai perumpamaan manusia, kehidupannya bagaikan pohon, bagaikan rumput, bagaikan semak belukar, dan di sini dikatakan semak bulus, juga kadang-kadang diumpamakan seperti rumput dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengumpamakan kehidupan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Juga mengajarkan kepada kita supaya yang pertama kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas alam, atas ciptaan Tuhan yang lain. Selain mengucap syukur atas kehidupan kita yang dikasihi, yang dicintai, yang diberkati, dan yang diterima oleh Allah apa adanya hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan seringkali memakai perumpamaan tentang kehidupan manusia dikaitkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Yang pertama kita belajar mengucap syukur, yang kedua kita belajar betapa kuasa Tuhan yang dahsyat itu ada di muka bumi ini, digenapi melalui ciptaan-ciptaannya. Bahkan setiap janji firman Tuhan pun digenapi juga melalui setiap ciptaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingin agar kita juga belajar dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Khususnya dalam Yeremia pasal 17 kita akan belajar seperti pohon. Seperti pohon yang diajarkan oleh Tuhan. Dalam Yesaya pasal 17 ini, apa yang dimaksud seperti pohon? Yang dimaksudkan seperti pohon dalam kitab Yesaya, ayatnya yang ketujuh dikatakan bahwa seperti pohon yang dimaksudkan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat 20a, Bapak Ibu yang terkasih, saudara dapat melihatnya pada bagian ayat 8a berbicara tentang orang yang diberkati Tuhan, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mereka akan diberkati, ya. Seperti pohon. Yang dimaksudkan seperti pohon yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan seperti apakah orang yang mengandalkan Tuhan? Kehidupan mereka akan diberkati, dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti apa berkat yang akan diterima oleh orang yang mengandalkan Tuhan?
Berkat seperti apa yang diterima oleh orang yang dalam sepanjang kehidupannya menaruh harapannya kepada Tuhan? Kita dapat melihat berkat yang diterima. Yang pertama adalah berkat kehidupan selama-lamanya. Ayat 8a berbicara tentang dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak mengalami kematian atau tidak mengalami kekeringan atau kehabisan air. Dia tidak akan mengalami kematian, dikatakan, saya baca ulang, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air tentu akan senantiasa menikmati air atau aliran air yang ada di sekitar pohon tersebut. Dan dia tidak kekurangan suatu apapun yang dapat menghidupkan dia sebagai pohon, yang dapat menghidupkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang menaruh harapnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan kehidupan kita seperti pohon. Kita belajar tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu yang terkasih, ya, akan mengalami berkat kehidupan selama-lamanya. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan atau menaruh harapnya pada Tuhan, maka Tuhan sendirilah sumber berkat itu, sumber kehidupan itu. Karena kita ditanam di tepi aliran air. Air, kalau kita melihat kitab lainnya dikatakan Tuhan itu adalah air hidup bagi kita. Kita ditanam di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Betapa indahnya kita menikmati aliran air kehidupan itu, sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekeringan. Bapak Ibu dapat melihat pohon-pohon yang tumbuh atau ditanam di tepi aliran air, betapa bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan baik, karena mereka setiap waktu dapat menikmati air yang mengalir. Beda dengan pohon yang mungkin tumbuh di tanah yang gersang, ya, seperti firman Tuhan ajarkan, semak bulus yang tumbuh di tanah yang tandus dan kering akan tidak bertumbuh dengan baik, mengalami kekeringan, bahkan mungkin lingsut, bahkan mati. Oleh karena itu kita melihat janji selanjutnya bagi orang yang hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Dikatakan bahwa hidup kita menikmati air hidup itu, yaitu adalah Tuhan sendiri, sebab Ia adalah air hidup bagi kita. Yang kedua dikatakan dalam ayat 8b, merambatkan akarnya di tepi batang air. Bapak Ibu, batang air itu adalah air yang deras, air yang banyak. Kita membayangkan ketika akar pohon, ya, ada di batang air itu, kalau bukan batang pohon, akar kayu yang kuat, dia akan hanyut, bahkan tidak bertahan pada batang air. Bukan demikian, akar pohon yang bertahan pada batang air, merambatkan akarnya kepada batang air, artinya dia memiliki akar yang kuat. Kehidupan orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yaitu di dalam Tuhan sendiri, ketika kita menjadi orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mungkin pernah mengalami, ya, badai masalah, persoalan hidup, pergumulan, beban berat, tetapi Bapak Ibu tidak pernah kekurangan damai sejahtera, tetap bersuka cita. Demikianlah orang yang menaruh harapnya di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, bahwa ia akan mengalami kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan akarnya, ya, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu berbicara tentang kekuatan air itu mengalir, tapi akarnya tetap bertahan dan kokoh. Berkat kekuatan Tuhan berikan bagi orang-orang yang seperti pohon kehidupannya. Lalu berkat yang kita terima daripada Tuhan selanjutnya dikatakan pada ayatnya yang ke-8, bahwa tidak mengalami panas terik. Bapak Ibu, panas terik ini berbicara tentang
penderitaan, siksaan, kesusahan, kesedihan, kerugian, kekeringan, bahkan kematian. Ketika tanaman ataupun tumbuhan, pohon, ataupun hidup kita sebagai manusia, ketika kita berdiam diri di bawah panas terik matahari atau berjalan sepanjang hari mungkin di bawah panas terik matahari, apa yang terjadi? Pasti ada penderitaan yang kita rasakan, panas, kehausan mungkin, menderita Bapak Ibu di bawah panas matahari. Oleh karena itu, panas terik ini melambangkan penderitaan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 17 bahkan pasal-pasal lainnya, ini berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi karena mereka tidak menaruh harapnya kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menghormati dan menghargai Tuhan. Itulah mereka mengalami yang namanya penderitaan, kekeringan, kesedihan, bahkan kematian yang mereka alami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat yang kita terima itu berkat kebebasan, berkat keselamatan dari penderitaan. Dan juga dikatakan daunnya tetap hijau. Artinya kita akan menerima berkat kehidupan selama-lamanya di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan akan menghasilkan buahnya. Berkat apa yang akan diterima? Berkat keberhasilan atas apa yang kita kerjakan. Ia tidak mengalami kekurangan. Kita tidak akan mengalami kekurangan sesuatu apapun yang baik. Karena kita seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tidak mencontohi kehidupan bangsa Yahudi yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dapat membacanya pada kitab Yeremia ini. Dikatakan mereka diingatkan oleh Nabi Yeremia, tapi mereka mengejek Nabi Yeremia. Mereka menghina firman Tuhan. Mereka juga mengancam kehidupan Nabi Yeremia. Oleh karena itu dalam ayat-ayat pasal 17 pun ini Bapak Ibu dapat temukan Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan pada ayat yang ke-10 dan ayat selanjutnya. Yeremia mengutarakan kesedihannya oleh perlawanan bangsa Yahudi sendiri yang tidak lagi menghormati firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan mereka kepada Tuhan, tetapi menaruh harapan mereka kepada kekuatan mereka sendiri, kepada Baal-Baal, sesembahan bangsa lain. Mereka menyenangkan bangsa lain supaya bangsa lain dapat menolong mereka. Tetapi saya percaya tidak demikian dengan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, bahkan Bapak Ibu yang lainnya yang menikmati hidangan renungan 79 ini. Mari bawa hidup kita menjadi orang-orang yang setiap detik, setiap hari mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, memikirkan Tuhan setiap waktu, supaya hidup kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat menikmati berkat Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan di sana orang yang mencintai Taurat sama halnya mereka apapun yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan katakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dialah air hidup kita, dia yang mengalir, memberikan aliran kehidupan dalam hidup kita, baik hidup jasmani kita maupun kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin membagikan kesaksian, baik mujizat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081324200088. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah hidup kami, Engkau air hidup kami, Engkau aliran kehidupan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menjadi orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan dalam hidup kami, menjadi umat Tuhan yang terus menaruh harap kami, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan tolong kami dan biarlah kami memperoleh kekuatan yang selalu baru yang daripada Engkau, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami, mengandalkan orang lain, atau
ataupun siapapun itu yang dapat kami andalkan dalam hidup kami, tetapi hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Berkati kami semua keluarga GPI El Shaddai Magelang, dan meteraikan setiap benar firman Tuhan di dalam setiap loh hati kami Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan menjawab keluarga GPI El Shaddai Magelang pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi keluarga GPI El Shaddai Magelang. Kiranya dikirimkannya bantuan kepada keluarga GPI El Shaddai Magelang dari tempat kudus, dan disokongnya keluarga GPI El Shaddai Magelang dari Sion. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.